Pusat Kota Tangerang Selatan ingin melakukan sebuah penyuluhan tentang pedoman gizi seimbang pada anak. Perkenalkan, saya April Zulfi sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Dewi Kusumaningrum sebagai fasilitator. Perkenalkan, saya Lydia Septina sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Azara Mustika sebagai fasilitator. Saya Malia Kartika sebagai pemateri. Saya Dini Purnamasari sebagai fasilitator. Saya Marcelo Papedi sebagai fasilitator. Selamat pagi yang terhormat Ibu Nanda selaku wali kelas dan adik-adik yang berbahagia. Pada pagi hari ini saya April sebagai moderator kegiatan penyuluhan kesehatan. Materi yang akan disampaikan adalah tentang pedoman gizi seimbang. Susunan kegiatan mulai dari pembukaan, penyampaian materi, sesi tanya jawab, dan penutup. Acara yang pertama adalah pembukaan. Mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Nah, selanjutnya penyampaian materi kurang lebih 15-20 menit kepada Kakak Alia dan Amelia, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Kok lemes banget nih, udah pada sarapan apa belum nih? Belum. Oh, pantes. Oke, kalau kakak bilang selamat pagi, adik-adik semua jawab pagi, pagi, pagi. Semangat pagi, gitu. Oke? Oke. Selamat pagi adik-adik semua. Pagi, pagi, pagi. Selamat pagi. Yeay, tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke. Jadi adik-adik, perkenalkan kakak Amalia dan ada teman kakak satu lagi namanya Kak Alia untuk membawakan materi. Sebelumnya, kakak di sini ingin menyampaikan penyuluhan mengenai pedoman gizi seimbang pada anak. Sebelumnya, kakak mau tanya nih, di sini siapa adik-adik yang suka makan mie instan? Cung. Aku. Wah, banyak ya, kakak juga suka mie instan. Terus siapa yang di sini kalau makan nasi cuman pakai telur doang? Siapa? Gak ada. Kalau makan nasi pakai ayam goreng doang? Gak ada. Siapa yang suka ayam goreng? Masa nggak suka? Suka dong. Nah, kalau makanannya kayak gitu, gizinya bakal seimbang nggak sih Kak? Jadi adik-adik, kalau misalnya kita setiap hari makan dengan makan menu yang sama-sama aja nih, misalnya adik-adik cuma makan nasi sama telur terus dikecapin, itu gizinya nggak akan seimbang. Karena lauk yang kita makan itu aja, nggak ada sayur, nggak ada buah. Bener nggak? Adik-adik di sini suka buah sama sayur nggak? Nggak. Kenapa nggak suka? Kan enak. Adik, kalau buah suka? Oke, berarti yang nggak suka sayur ya. Selanjutnya, gimana sih Kak, makanan yang kayak apa yang harusnya kita makan sehari-hari? Jadi, makanan yang harusnya kita makan sehari-hari itu adalah makanan yang banyak mengandung zat gizi. Lalu kita masuk ya ke materi kita. Apa itu gizi seimbang? Ada yang tahu? Oke, jadi gizi seimbang itu adalah merupakan susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Maksudnya gimana sih Kak? Jadi kita itu makanan sehari-hari harus makan makanan yang banyak mengandung zat gizi. Gitu. Apa aja sih Kak makanan yang mengandung zat gizi? Yang pertama, contohnya makanan yang mengandung karbohidrat. Fungsinya buat apa? Untuk penghasil energi. Dan contoh makanannya seperti apa? Ini. Itu ada singkong, ada ubi, ada nasi, kentang, roti gandum, mie. Mie juga karbohidrat ya adik-adik. Jadi makanya kenapa nggak boleh makan mie sama nasi? Karena karbohidrat sama karbohidrat. Kita makan karbohidrat tidak boleh berlebihan. Oke. Selanjutnya ada makanan yang mengandung protein. Yaitu fungsinya untuk apa? Pemelihara, membangun atau pertumbuhan sebagai pengatur dan memperbaiki jaringan yang rusak. Contohnya seperti apa aja? Daging, susu, tahu, ikan, tempe. Itu kalian harus makan ya. Jadi kalau yang nggak suka ikan, coba minta mamahnya dimasak. Mah, aku
Aku sukanya yang pedes-pedes mah. Jadi kan disambelin dong gitu. Oke. Selanjutnya ada jenis makanan yang mengandung lemak. Fungsinya buat apa? Untuk penghasil energi, pembangun atau pertumbuhan, dan pemelihara. Contoh makanannya itu ada daging, telur, susu, alpukat. Siapa yang suka alpukat? Saya. Banyak kan? Terus ada kelapa juga. Lalu ada jenis makanan yang mengandung vitamin. Nah ini nih, untuk pembangun atau pertumbuhan sebagai pengatur dan pemelihara. Vitamin itu jenisnya ada banyak. Ada vitamin A, B1, B2, B3, B5, B9, B12, B4, C, D, E, dan K. Jenis-jenisnya itu banyak ya. Adik-adik bisa lihat ke layar. Itu macam-macamnya. Misalkan kayak vitamin A, ada wortel, jeruk, mangga, buah-buahan ya. Terus kayak B1, vitamin B1, ada roti, ada telur. Pokoknya banyak banget macam-macam vitamin ya adik-adik. Lalu selanjutnya ada makanan yang mengandung mineral. Fungsinya untuk apa? Untuk penghasil energi atau pengatur. Contoh makanannya apa aja? Itu tadi alpukat, terus ada air kelapa, terus ada brokoli. Itu banyak ya adik-adik ya. Bisa dilihat sendiri itu banyak banget sayuran-sayuran atau buah-buahan. Kacang-kacangan juga itu banyak ya. Lalu selanjutnya ada 4 prinsip gizi seimbang. Yang pertama, makan makanan yang beraneka ragam. Maksudnya gimana? Jadi misalnya nih, adik-adik makan siang, makannya cuma sama telur aja. Itu nggak akan membuat gizi adik-adik semua itu tercukupi. Jadi harus ada sayurnya, buahnya, harus ada ayamnya itu sebagai ini ya, proteinnya. Terus juga nasinya juga harus jangan banyak-banyak dan jangan terlalu dikit. Oke. Lalu pentingnya pola hidup sehat. Contohnya adik-adik sebelum makan harus cuci tangan. Iya benar. Nanti cuci tangannya dipraktekin sama Kak Alia ya. Terus aktivitas fisik yang cukup. Adik-adik jangan selalu bermalas-malasan di rumah. Adik-adik kan suka main sepeda enggak? Oke, nah itu harus dilakukan setiap hari. Main sama teman-teman juga. Kalau nggak boleh main sama teman-teman, sama mamanya bilang, "Mah, biar ada aktivitasnya aku setiap hari," gitu ya. Selanjutnya, menjaga berat badan ideal. Kenapa harus menjaga berat badan ideal? Karena jika terlalu gemuk itu bisa mengalami obesitas, dan jika kekurangan berat badan itu akan membuat kita menjadi kekurangan gizi juga adik-adik gitu ya. Lalu selanjutnya ada pedoman gizi seimbang yang akan dijelaskan oleh Kak Alia. Nah, di sini ada piramida atau tumpeng gizi seimbang. Ada yang udah pernah lihat, dengar, atau tahu tentang piramida atau tumpeng gizi seimbang? Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit tentang piramida atau tumpeng gizi seimbang. Dari yang atas dulu ya. Yang pertama tuh di atas bisa dilihat kan. Nah, di situ adalah pembatasan gula, garam, dan minyak. Yang pertama yaitu gula dibatasin cuma 4 sendok makan, terus garam 1 sendok teh, dan minyak 5 sendok makan. Lalu turun ke bawah, di sana ada konsumsi protein. Yaitu apa aja sih protein tuh? Ada ikan, ada telur, ada daging, dan jangan lupa juga minum air putih 8 gelas sehari. Yang selanjutnya di sisi sini yang hijau ini ada sayur-sayuran, yaitu ada wortel, bayam, brokoli, dan lain-lain. Itu 3-4 porsi per hari. Dan yang pinggir sana yang warna pink itu ada buah-buahan, ada pepaya, ada pisang, itu 2-3 porsi sehari. Dan selanjutnya yang paling bawah ini ada karbohidrat. Karbohidrat itu kayak tadi beras, umbi-umbian, jagung, dan kentang. Itu 3-4 porsi per hari. Dan yang paling bawah itu ada yang pertama ini, mencuci tangan. Tadi dibilang kan saya akan melakukan mencuci tangan yang baik dan benar. Itu gimana sih? Ada yang udah tahu? Cuci tangan itu sebenarnya ada 6 langkah. Mencuci tangan yang baik dan benar itu sekarang 6 langkah. Ada yang udah tahu? Ada yang udah pernah? Coba. Nah, saya akan jelasin ya, perhatiin baik-baik dan ingat ya.
Yang pertama, bilas dulu tangan, terus gunakan air sabun. Selanjutnya, gosok telapak tangan seperti ini. Lalu sebaliknya. Selanjutnya, punggung-punggung tangan. Sebaliknya juga secara bergantian. Lalu sela-sela jari kanan dan kiri ya. Terus jari-jari dikaitkan. Lalu punggung tangannya diisi seperti ini secara bergantian. Lalu jempol juga diputar-putar secara bergantian. Selanjutnya kuku jari seperti ini. Lalu putar dari dalam keluar secara bergantian, lalu bilas gitu ya. Selanjutnya ada juga kalian itu perlu harus bergerak dan berolahraga. Yang pertama kayak bisa bermain sepak bola, terus berjalan, senam, bersepeda, dan menyapu juga termasuk bergerak. Dan jangan lupa memantau berat badan. Tujuan gizi seimbang itu apa sih? Tujuan dari gizi seimbang itu untuk memberikan panduan konsumsi makanan sehari-hari dan berperilaku sehat berdasarkan prinsip komunikasi keanekaragaman pangan, perilaku hidup bersih, aktivitas fisik, dan memantau berat badan secara teratur dalam rangka mempertahankan berat badan normal. Jadi, tujuan gizi seimbang itu memberikan panduan kepada kalian untuk mengkonsumsi makanan sehari-hari dan berperilaku yang sehat. Nah, di sini ada gizi seimbang pada anak. Pentingnya asupan gizi seimbang untuk mendukung tumbuh kembang anak. Asupan makanan dengan gizi seimbang sangat penting agar anak memiliki tumbuh kembang yang optimal. Gizi yang optimal sangat penting untuk pertumbuhan normal serta perkembangan fisik dan kecerdasan anak. Dengan gizi seimbang, maka diharapkan anak memiliki tubuh sehat dan tidak mudah terserang penyakit, infeksi, dan sebagainya. Jadi di sini peran orang tua kalian itu sangat penting. Kayak misalnya, ibu kan setiap hari masak nih buat kalian, ngasih apa gitu mau berangkat sekolah. Nah, kalian bisa minta buat setiap hari sebelum berangkat sekolah dibikinin susu. Itu kan bagus buat pertumbuhan tulang, gigi. Selanjutnya kayak sayur-sayuran itu bagus buat melancarkan pencernaan. Terus minta lauknya ikan, itu kan bagus buat perkembangan otak. Dan bisa juga kalian minta sama ayah kalian gitu buat berolahraga, bisa bermain sepak bola, berenang, apa kayak gitu buat membantu kelincahan kalian cepat tanggap gitu. Oke, jadi adik-adik, setelah semua yang kakak Amalia dan kakak Alia sampaikan, adik-adik udah ngerti? Jadi gimana? Harus nggak makan sayur sama buah setiap hari? Harus. Terus harus nggak makan 3 hari sekali? 3 hari sekali. 1 hari 3 kali setiap hari? Harus. Harus sarapan? Harus. Terus tadi kakak Alia praktekin gimana cara cuci tangan kan? Iya. Coba kakak pengen lagi. Semuanya bareng-bareng. Tangannya diangkat. Gimana cuci tangannya tadi ya? Ayo, yang pertama apa tadi? Terus suaranya terang dong, gimana? Ya, terus oke. Terus ujung kuku. Oke. Terus dibilas menggunakan air bersih. Oke adik-adik, itulah materi yang kami sampaikan sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, penyampaian materi oleh pemateri kita sudah selesai. Nah, untuk adik-adik, jika ada yang ingin ditanyakan, angkat tangan ya. Ya, siapa yang mau nanya? Ya, nanya apa? Kakaknya ada yang bisa jawab? Sebelumnya boleh tahu yang nanya dengan adik siapa namanya? Oh gitu ya. Kalau gitu saya akan menjawab pertanyaan dari Arik Maulana ya. Tadi pertanyaannya apa aja sih yang termasuk dengan sayuran makanan-makanan gizi seimbang ya? Jawabannya itu ada kayak sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian, sama air minum yang bersih itu juga termasuk ke makanan yang gizi seimbang.
Selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya? Dengan siapa adiknya? Pertanyaannya apa ya, Ade Faira? Dan teman aku kan gak suka makan sayur sama buah-buahan. Terus gimana tuh supaya dia bisa makan sayur sama buah-buahan? Oke, kalau gitu adik-adik di sini bisa minta tolong ya sama orang tuanya masing-masing, bisa minta tolong buatin makanan-makanan yang berkreasi. Sayurannya itu bisa dihias dengan secantik mungkin, jadi adik bisa menarik buat dimakan. Terus kalau buah-buahan bisa dibikin buat ice cream. Habis itu atau buah-buahan juga bisa dijadiin jus kan, bisa dijadiin minuman. Itu bakalan menarik buat adik-adik sekalian dimakan ya nanti. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Oke, kalau nggak ada yang bertanya lagi, saya balikin ya ke kakak moderatornya. Baiklah adik-adik, sesi tanya jawab telah selesai. Kami harap setelah dilakukannya penyuluhan ini semua dapat memahami materi yang disampaikan dan diterapkan pada kehidupan sehari-harinya ya. Saya rasa penyuluhan ini telah dapat diselesaikan. Kami mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.